Pemirsa, saat ini berbagai jenis bahan pangan organik menjadi incaran masyarakat dalam rangka mengkonsumsi makanan sehat bebas kimia. Salah satunya seperti sayuran dan buah-buahan organik yang dibudidaya di kebun milik Ketut Punia yang berada di kawasan Sanur, Kaja, Denpasar. Di sini berbagai jenis sayuran dan buah yang dari awal pembibitan serta perawatan menggunakan bahan-bahan organik seperti pupuk. Perawatannya yang sama sekali tak tersentuh kimia menjadikan hasil dari sayuran dan buahnya juga memiliki rasa yang alami. Hal ini juga sebagai bentuk penyelamatan kualitas sayuran dan buah-buahan agar masyarakat dapat mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dengan rasa aman dan kandungannya yang lebih terjaga. 2015 itu kita banyak ngajak teman-teman untuk pekerjaan landscape, jadi ketika nganggur ya kita isi waktu dengan berkebun gitu. Awalnya seperti itu. Nah, waktu itu konsep berorganiknya kita masih kacau sih, sekedar tanam. Akhirnya tahun 2019 kita mulai fokus dengan konsep berorganik ini. Nah, kebetulan ada didukung oleh Sanur Community. Jadi di situ banyak ekspatriat, banyak orang-orang yang mengerti untuk mengkonsumsi sayur sehat gitu ceritanya. Konsep organik sederhana aja. Kita hanya mengembalikan sisa-sisa dari menanam itu kembali ke lahan. Jadi konsepnya adalah menyuburkan tanah, ya, kembali menyehatkan tanah. Kemudian memakai bahan-bahan organik itu maksudnya bahan-bahan yang ada di lingkungan kita pakai kembali, termasuk untuk pengendalian hama. Nah, itu yang dimaksud dengan bertani secara organik. Ada berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang ditanam di kebun ini seperti kangkung, bayam, jahe merah, jahe gajah, kecombrang, beetroot, sayur hijau, pokcai, terong, labu manis, dan lainnya. Untuk buah-buahan sendiri ada pepaya, sirsak, bahkan durian kani juga bisa ditanam dan dibudidaya. Jenis-jenis sayur yang digemari di sini awalnya kita mainnya di pokcai, kemudian selada, tapi perkembangan kemudian sekarang permintaan terbanyak kita itu justru di kangkung akar, kangkung cabut. Yang keduanya baru di pokcai, yang ketiga di selada. Nah, terus permintaan untuk sambalnya itu kita pakai kecombrang, ya pakai kecombrang, kemudian serai, dan jelas itu cabai juga. Tapi untuk musim hujan ini cabai kita ini nggak begitu sehat. Kemudian ada terong. Nah, ada juga jenis sayuran untuk herbal itu kita nanam beetroot. Ya, beetroot kita itu memang betul-betul organik karena kebutuhan dari dunia kesehatan ya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus kita tanam organik. Kita juga jualnya nggak mahal-mahal banget, cuma 25.000 per kilo. Buah-buahan kita sirsa ada, pepaya, kemudian markisa. Nah, untuk markisa ini kita markisa yang kecut ya. Markisa kecut ini memang permintaan dari pelanggan kita. Itu yang ngambil Satwika Boga. Jadi usahanya itu memang khusus dia jualan barang-barang yang dari hasil organik. Markisa yang kecut ini permintaan dari ekspatriat sih sebenarnya. Menurut pengakuan mereka itu vitamin C-nya tinggi dan mereka juga suka dengan rasa yang sedikit asam gitu. Tumbuhan seperti sayur dan buah yang ditanam di kebun dikatakan sebagai budidaya organik dikarenakan sayur dan buah tersebut tumbuh tanpa campuran bahan kimia apapun dalam proses pertumbuhannya. Penanaman yang dimulai dari menumbuhkan bibit hingga proses pemupukan seluruhnya bersifat alami dan pupuk yang digunakan pun juga berasal dari kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk. Begitu juga dengan pemberian nutrisi pada tumbuhan. Nutrisi pada tumbuhan selain dari pupuk juga didapat dari penyiraman yang rutin menggunakan air guano. Pemberian air guano juga memiliki takarannya tersendiri dari takaran rendah, sedang hingga tinggi yang nantinya juga berpengaruh pada kualitas maupun rasa dari sayur dan buah yang ditanam. Misalnya apabila pemberian air guano dalam jumlah rendah masih sangat rentan untuk dicari oleh serangga. Kemudian jika diberikan dalam jumlah sedang, daunnya juga masih rentan untuk dimakan hama. Namun jika disiram dengan air guano dalam jumlah yang tinggi,
Tanaman memang tidak akan dihinggapi serangga maupun hama, akan tetapi tidak menghasilkan sayur dan buah dengan kualitas yang baik karena berpengaruh terhadap rasa sayur dan buah yang nantinya akan menjadi pahit. Maka pemberian air guano kepada tumbuhan disiasati dengan mencampurkan air guano takaran rendah dan takaran sedang hingga cukup sampai 400 ppm, itu cukup bagi tanaman. Selain itu juga terdapat alat yang digunakan nantinya untuk mengukur kadar pH tanah. Dikatakan pH tanah yaitu 6,5 hingga pemberian air guano harus melebihi pH dari tanah agar tidak asam berkisar 7. Keunggulan dari penggunaan bahan-bahan organik terhadap tanaman adalah tanaman secara mandiri menyerap nutrisi yang benar-benar dibutuhkan sehingga tanaman bisa bertumbuh dengan baik dengan penyesuaian. Perawatan tanaman organik dikatakan penuh ekstra kehati-hatian. Selain karena faktor cuaca seperti musim hujan saat ini, tanaman juga bisa mati karena layu. Kalau perawatan organik kita memerlukan banyak tenaga. Jadi kita manfaatkan teman-teman. Nah, kalau 2019 sampai 2022 kan ada Covid tuh. Jadi ada teman-teman yang resign dari pariwisata, kita ajak di sini. Nah, sekarang udah buka lagi pariwisata, mereka sudah kembali lagi. Namun beberapa teman kita masih bertahan. Nah, ini kita memang banyak melakukan pekerjaan manual. Jadi mencabut rumput, mesti harus mencangkul, segala macam. Itu semua melibatkan tenaga manusia jadinya. Belum ada mekanis yang kita punya di sini. Bertani itu sebenarnya harus bercuaca yang panas ya. Jadi matahari harus cukup. Nah, justru curah hujan tinggi untuk sayur itu nggak begitu bagus, bukan nggak perlu ya, nggak begitu bagus kalau di lingkungan bawah. Ya, kalau di lingkungan atas masih bisa kita siasati dengan memasang atap ya, atap sederhana. Tapi kalau di bawah itu karena sangat panas jadi nggak cocok. Jadi di sini kita untuk sayur sementara kita batasi dulu. Jadi kita pilih-pilih dulu yang mana yang sanggup bertahan baru kita tanam supaya nggak begitu banyak ruginya gitu. Di budidaya ini terdapat greenhouse yang digunakan untuk menaruh bibit-bibit sebelum nantinya siap tanam di lahan. Terdapat macam-macam bibit seperti labu manis, sayuran hijau hingga beetroot, juga jahe gajah. Jahe gajah disebut seperti itu karena ukuran jahe yang lebih besar dibanding jahe biasanya. Ada juga pembibitan jahe merah yang banyak dicari oleh masyarakat. Jahenya itu kita potong pakai tangan dipotong sehingga luka itu tidak infeksi kena pisau itu nggak boleh. Terus kita kubur. Setelah dikubur nanti ini umurnya sekitar 2 minggu dia sudah segini tuh. Ini sudah siap kita pindah tanam. Nah, ketika dia sudah tumbuh baru kita pindah tanam dia. Kalau nggak tumbuh jangan. Nanti dihampar itu supaya dia merata. Itu di mananya dia tumbuh? Iya, di setiap ruasnya. Kayak ini. Nah, di ruas ini tumbuh gini. Greenhouse untuk bibit, bibit itu kan tidak boleh terpapar hujan ya. Kemudian dia harus terlindung. Kemudian greenhouse ini juga untuk melindungi dari serangga luar, karena di pinggirnya itu kita pasangkan insect net. Nah, atapnya adalah pakai plastik UV sehingga sinar matahari itu penuh masuk ke ruangan itu sendiri. Cuman ada kelemahannya, greenhouse ini kalau kita pakai plastik UV itu memang ada peningkatan suhu dia 4 derajat. Jadi dari suhu luar sehingga penyiraman itu wajib kita lakukan pagi dan sore. Selalu harus dicek itu kesehatan tanaman. Bibit dari greenhouse ke lahan itu tergantung jenisnya. Contohnya pokcai itu kita 10 hari sampai 14 hari, termasuk sayur hijau juga. Kalau beetroot
kita pindah itu setelah 1 bulan justru. Kadang-kadang 20 hari lah, 1 bulan paling tinggi. Setelah dia berdaun 4. Kalau jenis yang lain kayak cabai, terong, tomat itu 24 hari kita baru pindahkan dia. Pupuk kita formulasi di sini dengan pola organik itu kita kembalikan bahan-bahan sisa-sisa dari panen, kemudian kita campurkan dengan kotoran kambing, kotoran sapi, juga dengan membuat sekam bakar. Kita memang beli sekam, kemudian kita buat sekam bakar, kita proses ulang dengan memakai mol. Ya, kita ada drum-drum bekas di sana banyak sekali, memang itu isinya mol semua. Itu kita fermentasi dia 1 bulan. Setelah 1 bulan baru kita boleh bawa ke lahan. Nah, cuman itu yang pupuk kita pakai di sini. Nah, untuk penyiraman pupuk organik cairnya itu hanya mol kita pakai. Jadi kita memang bikin sendiri, kita pakai di lingkungan kita sendiri. Banyak masyarakat maupun kalangan mahasiswa yang datang untuk belajar mengenai cara untuk menanam tanaman secara organik. Untuk itu, pembudidaya tanaman organik Ketut Punia juga sering memberikan pelatihan dan pengajaran hingga membentuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S. Kalau petani cerdik dan cerdas untuk bertani organik itu sebaiknya jangan sampai membeli pupuknya, harus memproses sendiri. Nah, kami di sini memang memproses sendiri sehingga HPP kita rendah. Bahkan kalau kita jual dengan harga konvensional itu sudah masuk HPP-nya. Jadi petani memang kita ajak untuk cerdas, jangan sampai tergantung kepada pasar. Maksud saya untuk pembelian obat-obatan, pupuk itu jangan sampai beli gitu, sebaiknya bikin. Nah, karena kami juga mengembangkan di sini P4S ya. Jadi Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya, untuk kita ajak juga mahasiswa untuk belajar di sini untuk magang. Selain membudidayakan tanaman organik, di budidaya ini juga memproduksi minuman herbal. Minuman herbal tersebut ada jamu kunyit, beras kencur, dan teh kombucha. Proses pembuatan jamu kunyit dilakukan dengan tahap pertama, yaitu menghancurkan kunyit sampai halus. Setelah itu nantinya kunyit akan dicampur dengan bahan-bahan lain seperti jahe dan asam. Minuman herbal seperti ini tentu digemari oleh masyarakat selain karena rasanya yang enak juga pasti sehat. Selain minuman juga terdapat boreh yang bagus untuk kulit serta menghangatkan tubuh. Produk-produk ini sudah mendapat beragam penghargaan, begitu juga dengan usaha budidaya tanaman organik seperti penghargaan sebagai juara 1 lomba membuat loloh. Ceritanya nih ke awalnya kita ada punya kunyit, terusan kencur, rempah-rempah nih ke, nah kita olah untuk biar bisa memanfaatkan hasil kebun dari Kalpataru ini. Pertama setelah panen nih ke kita cuci bersih kunyitnya, setelah nih ke di blender, dimasukkan ke kompor, habis nih ke diisi rempah-rempahnya. Manfaatnya untuk misalnya pas haid Nike, nah Nike bisa untuk memperlancar haid, genten, untuk menjaga daya tahan tubuh, imun tubuh kita. Nah pas COVID Nike banyak sekali orderan kita untuk jamunya, genten. Di pasarnya kita ada di online, terus kita ada beberapa hotel di Uluwatu, Nusa Dua kita sudah masuk. Banyak masyarakat yang selama ini terkecoh apabila sayur organik atau buah organik memiliki warna yang terlihat mencolok, namun hal tersebut tidak benar. Sayuran atau buah organik justru berwarna alami karena tanpa campuran kimia. Hal tersebut yang menjadikan tanaman organik memiliki kualitas tinggi yang sangat baik bila dikonsumsi. Hasil dari bertani organik ini ada sedikit perbedaan, mungkin kelihatan dari warna dia kurang hijau, terus dari postur tanamannya kurang gemuk gitu. Tapi nilai nutrisinya justru lebih tinggi, rasa kalau dari buah lebih manis. Kemudian contohnya terong, kalau terong itu pasti dia memang posturnya agak kecil dikit tapi dia padat. Berbeda dengan konvensional yang kadang agak besar tapi agak lembek, itu bedanya.
Jadi rasa jelas, dari kualitas nutrisi pasti dia akan lebih bagus. Kimia yang dipakai di organik adalah kimia alami. Jadi tanaman itu mengambil unsur-unsur kimia itu langsung dari tanah, sehingga dia menseleksi sendiri. Jadi berbeda dengan konvensional yang kita bawakan pupuknya dari luar itu semampu kita bawa. Nah, salah satu contoh umpamanya kita pupuk majemuknya NPK, jadi mereka hanya dapat NPK. Tapi kalau di organik, karena diseleksi oleh alam dengan proses yang dilakukan ya dapurnya di tanah itu sendiri, sehingga jumlah nutrisi itu tercukupi dengan seleksi yang dilakukan oleh akar tanaman itu sendiri. Jadi ada perbedaan pengisian nutrisi konvensional itu langsung ke tanaman. Kalau yang organik ini adalah melalui proses di tanah. Nah, tantangan terberatnya justru di musim hujan. Musim hujan ini gulma banyak, kemudian OPT ya. Jadi OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman itu berkembang biak dengan cepat, sehingga kita memang harus lebih sigap. Kami kalau musim kemarau itu nggak banyak pakai pestisida, maksudnya pestisida nabati ya. Tapi kalau di musim hujan kita pakai jadinya gitu. Ya, kreativitas kita ya kita sering-sering kontrol dengan menspray Pesnap, kemudian melihat kesehatan tanaman dari keasaman tanah, terus kontrol juga rumputnya, jangan terlalu rimbun. Apabila pemirsa berminat untuk membeli sayur dan buah organik, bisa langsung datang ke kebun Kalpataru ini. Pemasaran kita pakai online, jadi melalui media sosial, ada Instagramnya, ada Facebooknya juga. Kita punya pelanggan yang banyak itu di grup WhatsApp. Jadi setiap yang belanja ke sini lewat WA grup atau langsung WA ke marketing kami, dipanggilnya Bu Winnie ya, Bu Eka. Jadi ke beliau langsung masuk, nanti beliau yang akan menginformasikan ke pengelola di sini panen apa saja, jumlahnya berapa gitu. Gitu. Jadi kalau dia perlu 1 ikat, kita memang panen 1 ikat karena kita kirimnya fresh, tidak pernah diawetkan, langsung dikirim. Nah, kebetulan pelanggan kita di sekitar Sanur saja. Nah, kalau harga itu urusan marketing ya, tapi Ibu Eka yang tahu itu. Tapi menurut saya itu harganya sangat terjangkau kalau kita lihat dari proses yang kita pakai ya. Dari HPP kita itu kita tidak ambil banyak gitulah.